Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang saat ini sedang menangis memikirkanmu. Yang saat ini sedang menangis memikirkanmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang baik dan buang yang negatif dari video ini. Cekin semua video di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu ya, pastinya tidak ada kata expired, dan kamu bisa pembacaan pribadi berbayar kalau kamu mau di Instagram Sora @sora_tarot. Yuk kita coba lihat ya, ada energi apa yang pada saat ini menangis memikirkan kamu. Oke? Kita lihat dulu ada energi seperti apa. Teman-teman, kalau yang Sora lihat ya, di sini, oke, ada situasi di mana mungkin sekali ya, ada banyak tekanan di antara kalian. Ya, di sini juga mungkin sekali ada begitu banyak rahasia, ada begitu banyak hal-hal yang tidak diungkapkan gitu ya. Ini mungkin banget kamu sama dia tuh berawal dari sekedar berteman aja, atau mulanya hanya untuk bersahabat gitu ya. Tapi lalu semakin waktu mungkin saja semakin dekat ya. Tapi intinya ini adalah hubungan yang mungkin saja awalnya hanyalah dari sebuah pertemanan, atau mungkin sekali ada yang dikenalin dari teman gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan keywordsnya atau kata kuncinya adalah teman gitu ya. Nah, namun di sini banyak sekali situasi-situasi penuh kerahasiaan, tidak mau terbuka gitu ya, dan banyak tekanan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kamu juga berdealing dengan seseorang yang mungkin sekali selalu untuk sukanya bersenang-senang, berkumpul, pesta gitu ya. Jadi kayak menimbulkan mungkin kesan yang tidak serius, seolah-olah kayak bermain-main. Mungkin banget juga dia lebih mengutamakan temennya, atau lebih mengutamakan kumpul-kumpul, atau lebih mengutamakan pesta dan sebagainya dibandingkan relationship dengan kamu. Itu sangat mungkin ya. Dan kamu merasa bahwa di sini ya ada situasi serigala berbulu domba ya. Mungkin sekali dia itu banyak memanipulasi, banyak tidak kelihatan sebagai seseorang yang mampu menyakiti. Intinya adalah orangnya sangat manipulasi gitu ya. Ibaratnya serigala berbulu domba gimana sih ya. Ternyata dia itu punya banyak maksud atau punya banyak keinginan, tapi ditutupi oleh banyak dia itu nggak mau terbuka atau kelihatan sebagai orang yang sangat baik gitu ya. Nah, di sini ada situasi di mana kayak ada kecewa, ada marah, ada luka yang mungkin juga masih ibaratnya ya kamu tahan gitu ya. Mungkin banget karena kamu ngerasa antara sudah capek, antara ngerasa sudah lelah, atau orang ini ngindar dari kamu. Jadi seperti ada emosi yang kalau Sora lihat di sini itu nggak keluar gitu ya. Jadi ada kecewa, ada sakit hati gitu ya, yang masih tersimpan karena orang ini mungkin saja melukai kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Di sini juga ada energi dari menangis ya. Menangisi kamu sesuai dengan judulnya ya. Di sini ya, kamunya mengalami kecewa, masih ada rasa pedih dan kecewa dan sebagainya. Sementara di satu sisi lain orang ini pun ada energi menangisi kamu, ada energi sedih, ternyata kecewa dan sebagainya. Kita lihat nanti kenapa ya. Selain daripada itu, kenapa sih di sini mungkin sekali ada emosi atau ada luka? Selain di sini dia menyakiti kamu ya dengan serigala berbulu domba, tapi di sini juga ada situasi cinta segitiga gitu ya. Artinya apa? Kamu mengetahui kalau ternyata kamu diduakan, atau dia ngakunya masih single, ternyata sudah ada pasangan, tapi ini adalah hubungan yang ada third party situation ya. Jadi di sini ada luka ya. Kenapa? Karena mungkin sekali ada cinta yang lain yang mungkin ternyata sama ini ditutupi dan kamu sama ini nggak tahu gitu ya. Nah,
pada saat ini kamu berperilaku seperti cuek gitu ya, dalam artian nggak mau benar-benar memperdulikan lagi gitu ya apa yang sudah terjadi sama dia gitu ya. Kamu udah cuek, kamu udah abai, kamu mungkin sekali sudah sudah nggak peduli lah, bahasa Sora ya. Kenapa? Karena kamu merasa kamu berdealing dengan seseorang yang punya kebiasaan buruk ya. Entah itu kebiasaan buruknya itu entah karena memang dia itu masih ada adiksi seks bebas, adiksi masih suka flirting, sentil sana sini, pasangan satu nggak cukup, terus habis itu intinya adalah kebiasaan berbohong, manipulasi, intinya segala sesuatu yang negatif. Nggak harus narkoba ya teman-teman, tapi intinya adalah sesuatu yang berbentuk kebiasaan yang buruk gitu loh ya. Dan karena situasi itu juga kamu memilih untuk cuek dan memilih untuk mengabaikan orang ini gitu ya. Kamu mungkin saja pergi menjauh gitu ya. Kamu sudah nggak mau tahu lagi soal dia. Kamu udah yang kayak ya udahlah terserahlah kamu maunya kayak gimana gitu ya. Karena di sini udah banyak sakit hati dan luka yang dipendem ya teman-teman. Tapi ternyata sekarang ada energi orang ini lagi rajin banget untuk stalking kamu, lagi rajin banget untuk mantauin kamu, mau tahu soal kamu seperti apa ya. Jadi dia masih stalking kamu gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, orang ini tuh sekarang di dalam pikirannya itu seperti ada pikiran yang mandek ya. Mungkin banget dia tuh jadi kurang ide, mungkin gak bersemangat dalam bekerja dan sebagainya, karena dia masih memikirkan soal kamu gitu ya. Semua kepura-puraan. Jadi kalau kelihatan dia pun sebenarnya baik-baik aja, di sini ada energi fake smile ya. Artinya kalau dia pun kelihatannya baik-baik aja, itu semua adalah sebenarnya kepalsuan ya. Karena sebenarnya di sini ada energi di mana dia berpura-pura gitu ya. Dia tahu situasi sekarang penuh dengan situasi yang sulit, complicated gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi sebenarnya di sini ada energi juga penyesalan gitu ya. Makanya dan dia itu masih kepo soal kamu. Dia itu pinter nutupin sehingga tampil di depan sebagai situasi yang baik-baik aja gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan kalau yang Sora lihat, orang ini berusaha untuk mengalihkan pikirannya dia, mengalihkan perasaannya dia itu banyak ke finansial gitu ya. Jadi berusaha untuk mengalihkan pikirannya ke arah finansial gitu ya. Dan kamu juga mungkin sama, kamu berusaha mengalihkan hati kamu, pikiran kamu untuk lebih banyak bekerja. Kalau nggak lebih banyak bekerja, banyak yang lebih mengutamakan ya sudahlah, aku sekarang fokus sama semua orang, berteman dulu aja ya. Banyak menghabiskan waktu sama teman-teman gitu ya. Nah, sekarang saat ini di dalam kepalanya begitu banyak pikiran soal kamu ya. Ada pikiran-pikiran apa? Kita coba lihat di sini. Kalau Sora nangkep sih dari kartu-kartu di awal, kita mau lihat ada pikiran-pikiran apa ya. Kalau Sora lihat di sini kepikiran. Ada kepikiran soal apa soal kamu? Ada pikiran apa soal kamu? Yang pertama, di sini tuh kayak ada, dia itu kelihatan banget kayak pride, ada harga diri gitu ya. Kesannya gitu ya. Kesannya tuh kayak sombong, kesannya kayak nggak kenapa-napa. Tapi sebenarnya kalau Sora lihat di sini, ini sebenarnya adalah ada energi di mana dia itu ada rasa penyesalan karena melepaskan kamu sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang ibaratnya kalau dia tuh dapat kamu tuh istilahnya sebagai suatu keberkahan lah ya, gitu loh. Tapi di sini juga ada energi, ternyata perasaan dari segi romansa itu masih ada. Jadi kenapa dia itu menangisi gitu ya? Karena selain di sini ada energi kayak menyesal melewatkan yang terbaik, di sini juga ada energi romansa. Artinya dia masih kepikiran kamu, dia masih terkoneksi sama kamu. Di sini juga masih ada hasrat tuh. Dan energi ngerasa bersalah. Jadi ini campuran. Energi ngerasa bersalah, putus asa, bingung harus gimana ke depannya. Tapi di satu sisi, hati itu seperti masih ada kepikiran. Oke? Dan saat ini dia itu seperti mengalami situasi stagnan. Dia bingung gitu ya. Dia mencoba untuk denial, untuk menolak hatinya sendiri, untuk menolak pikirannya sendiri. Cuman terasa sangat sulit. Ini seperti kayak dia mau maju sama mau mundur juga dia bingung ya. Antara mungkin memilih kamu atau yang satunya lagi. Karena ternyata jauh di dalam lubuk hati yang terdalam, dia bisa merasakan kalau kamu tuh secara realistis jadi seseorang itu yang ada nilainya, yang ada harganya.
kamu juga jadi selama ini orang yang bertahan dan mengusahakan buat dia. Jadi di sini kayak ada energi juga belum bisa let go kamu, ya. Apalagi dari segi pikiran, dari segi pemikiran gitu ya, dia merasa banyak cara pikir kalian tuh yang sebenarnya masih bisa nyambung, ya. Di sini juga dia ngerasa komunikasi sama kamu juga sesuatu yang terbaik gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat, kar ini kan juga melambangkan dari mobil, kendaraan atau pergerakan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh kayak takut atau bimbang untuk ada yang namanya pergerakan gitu ya. Oke. Jadi di sini ada energi yang namanya sulit untuk bergerak gitu ya. Dan di sini awalnya mungkin saja dia adalah seseorang yang nggak peduli sama energi spiritual. Tapi semakin kesini dia bisa merasakan bahwa sebenarnya kalian itu punya koneksi secara spiritual juga gitu ya. Dia awalnya tuh kayak nggak percaya gitu loh ya. Dan di sini dia itu kayak bingung gitu ya, kalau mau selesain situasinya gimana, kalau mau memperbaiki situasinya gimana gitu loh ya. Kenapa? Karena kamu tuh sekarang sudah bikin semacam kayak batasan. Kamu tuh kayak udah nggak mau berdealing dengan orang ini, sudah nggak mau berurusan sama orang ini ya. Kita lihat secara quick aja dia tuh siapa. Orang ini tuh bisa saja berbeda kota sama kamu, berbeda tempat sama kamu, LDR gitu ya. Nah, orang ini ada niatan untuk ada pergerakan menuju ke kamu, ada satu niatan dorongan ya. Orang ini adalah seseorang yang keras kepala, seseorang yang harga dirinya tinggi, orang yang sangat suka kemewahan, orang yang sangat realistis juga gitu ya, dan gengsinya cukup gede. Selain dari itu, orangnya bisa saja ada yang sedikit cara pikirnya tuh konservatif, kaku, maunya didengarkan. Di sini juga dia merasa tahu banyak hal ya. Di sini energi divine maskulinnya kuat, teman-teman. Dan di sini ada keluar energi kartu berpasangan. Artinya, di sini sebenarnya dia bisa merasakan kalau ada energi di mana dia ngerasa kamu adalah salah satu pasangannya dia. Energi yang bisa nyocokin cara pikirnya dia, ya. Sehingga sebenarnya orang ini masih punya harapan sama kamu. Orang ini masih punya harapan ternyata sama kamu ya. Apalagi kalian itu memang ya berada dalam satu networking yang sama, koneksi yang sama. Di sini ada energi kesadaran. Dia ngerasa dia itu sudah banyak banget memanfaatkan segala kebaikan kamu. Jadi sekarang dia itu lagi dalam kondisi dia tuh inget banget segala kebaikan kamu. Dan saat ini dia itu sedang menjalankan karma yang mungkin sedang kurang baik buat dia. Karma apa yang sedang dia jalani? Yang pertama, ada situasi dia yang mungkin saja nggak sama seperti sebelumnya. Di sini ada situasi di mana secara finansial itu sangat mungkin dia itu ibaratnya mepet gitu ya. Kalau dia ambil salah langkah, pergerakan dia pun juga menjadi sulit ya. Dan di sini dia sedang dalam situasi benar-benar terpuruk ya. Entah mungkin ada beban secara finansial, ada beban secara pikiran, ada beban-beban yang lain. Karena di sini kalau yang Sora lihat ada situasi dia tidak memperhatikan benar-benar keuangannya dia. Dan di sini ada perasaan kesepian ya. Perasaan kesepian, perasaan dia itu merasa butuh didukung sama kamu. Jadi walaupun ada yang lain, tetap saja di batin terdalam rasa kesepian itu masih ada. Gitu loh ya. Dan orang ini tuh sebenarnya berharap banget untuk bisa mendapatkan kabar, atau paling nggak kamu tuh masih mau peduli soal dirinya dia gitu ya. Dan dia itu seperti kehilangan energi cahaya, teman-teman, karena kamu itu jadi selama ini jadi seseorang yang banyak memberikan dia cahaya tuh. Salah satu karma yang sedang dia jalankan adalah dia itu sedang mengalami situasi keuangan yang sedang turun. Ada yang mengalami bangkrut, masalah keuangan, banyak hutang, sendirian gitu ya. Tuh. Oke. Di sini dia itu kayak mencoba cari celah gitu ya, supaya perasaan dia tuh nggak intens lagi sama kamu, tapi sulit gitu loh. Kenapa? Karena chemistry-nya sangat masih ada gitu loh ya. Terus energi kamu juga masih sangat-sangat dia butuhkan gitu ya. Dia butuh positivity dari kamu. Selain itu, teman-teman, di sini juga ada energi orang ini tuh sebenarnya dalam diamnya masih nungguin kamu. Jadi orang ini pingin datang sebenarnya, pingin minta maaf sama kamu ya. Dan dia itu sedang berusaha membereskan situasi dan keadaan dia.
Dan sekarang semakin menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang paling bisa memahami dia, paling bisa mencintai dia, paling bisa menghargai dia, paling bisa sayang sama dia, dan kamu adalah yang paling terbaik, ya. Dan sekarang pun kalau dia masih sama yang lain, itu karena terpaksa, kayak mencari pelarian, karena dia nggak bisa lepasin pasangannya itu begitu aja, gitu loh ya. Dan dia merasa sekarang situasi menjadi sangat rumit ya. Kesalahannya dia, tapi dia juga yang sekarang ngalamin akibatnya, ya. Terus di sini masih ada energi dia pesimis. Kamu masih nggak ya mau nerima aku? Kamu masih mau nggak ya nerima aku dalam hidup kamu, gitu loh ya. Di sini ada energi pesimis. Dan sekarang kalau Sora lihat orang ini kalau datang pun ada energi dia tuh pengen serius sama kamu, ya. Karena dia merasa juga ada energi mirroring. Apa yang kamu rasakan itu juga dia rasakan, teman-teman, di sini, ya. Tuh. Dan dia tahu kamu akan dia selalu jadi orang yang selama ini bantu dia kalau ada apa-apa. Jadi dia sekarang memang lagi bener-bener butuh kamu, gitu loh ya. Nah, kalau ada orang yang lagi komen-komen di tempat kamu, justru komen-komennya itu malah ke arah negatif, itu bisa jadi dia loh, ya. Itu adalah sebenarnya stalker untuk mau cari tahu soal kamu, ya. Dan ini tanpa sadar ya, dia mulai membanding-bandingkan pasangan yang ada sama dia pun, gitu ya. Kayak, aku maunya kamu harusnya kayak si ini dong, gitu. Artinya kayak kamu, gitu ya. Dia mungkin komentarin cara berpakaian, cara bicara dan sebagainya, gitu ya. Intinya sih kalau Sora lihat di sini ada energi. Dia merasa bahwa kamu yang paling bisa mengkomplitkan, kamu yang paling bisa menyempurnakan, kamu yang paling bisa menjadi seseorang yang pas buat dia. Di sini ada energi pergerakan yang ingin dia lakukan, namun terasa seperti sesuatu yang tidak mudah, ya. Masih banyak hal yang harus dia pikirkan, masih banyak hal yang sedang dia pertimbangkan, ya. Karena beberapa di sini ada yang sedang juga dalam masalah hukum, ya. Entah apapun itu, jadi dia sedang mengurus kasus masalah hukum, ya. Tapi yang pasti energinya dia pingin kamu balik. Sora, kalau kita lanjutkan, apakah ini bisa jadi sesuatu yang positif? Oke, kita coba lihat nih energinya. Teman-teman, ini bukan sesuatu yang gampang ya. Kalaupun kembali masih ada banyak rintangan, banyak tantangan, dan banyak situasi yang mungkin saja tidak terlalu mulus, gitu ya. Dibutuhkan banyak sekali kesabaran, dibutuhkan banyak sekali ketenangan, butuh banyak sekali yang namanya pengertian, gitu ya. Tapi intinya adalah ini adalah hubungan yang memang akan kamu lihat dengan sendirinya, kamu bisa nilai dengan sendirinya apakah orang ini benar-benar ada perubahan atau enggak. Tapi Sora, aku udah nggak mau. Ya nggak apa-apa kalau udah nggak mau. Sora cuma bacain bahwa orang ini pingin datang. Tuh, orang ini tuh kayak nyariin kamu, berusaha memahami kamu, gitu ya. Nasihat buat kamu apa di sini? Ya, nasihatnya apa? Nasihatnya adalah teman-teman, kalau kamu takut dia datang hanya untuk mempergunakan kamu boleh jadi mempertimbangkan, gitu ya. Tapi artinya kamu itu jangan pakai negative thinking, gitu ya. Artinya kamu harus melihat dulu dengan lebih jelas, dengan lebih dalam, gitu ya, sebelum mau ngasih kamu keputusan mau terima dia lagi atau enggak, gitu loh ya. Jadi kayak lihat aja kenyataannya seperti apa. Kalau apa yang dia ceritain sama kamu, apa yang dia sampaikan sama kamu, apa adanya sesuai dengan kenyataan, itu kan akan bisa dibuktikan, gitu ya. Tapi yang pasti adalah kalau memang dia tidak bisa membuktikan kalau apa yang dia omongin benar, ibaratnya ya banyak manipulasi dan sebagainya, kamu bisa ibaratnya apa ya, Sora bilangnya ya, mungkin bisa menghindar, gitu loh ya. Ada gairah kamu yang positif di sini, ya. Ada energi juga dari kamu yang positif sebenarnya. Jadi kamu sebenarnya sudah tahu harus gimana, gitu loh. Soalnya cuma nyampein bahwa orang ini sedang nyariin kamu, intinya gitu, ya. Sora, kapan dia datang? Dia itu lagi mantauin, ya. Ketika ada celah dia akan datang dan masuk, ya. Karena kalau Sora lihat sih pelan-pelan ya, dengan waktu, karena memang ada yang sedang dia urus juga. Kita lihat zodiak yang mungkin terungkap ya, teman-teman. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn, Scorpio, Cancer,
Taurus, Aquarius, Virgo, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Alfabet yang terungkap. Jangan lupa teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya, boleh banget. Atau kamu pingin beli kartu, pingin beli alat pembacaan, pingin belajar baca, itu juga boleh. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Untuk belajar khusus untuk yang mau serius, karena yang kamu investasikan itu waktu, tenaga, dan biaya. Yang kamu bayar juga adalah pengalaman ya teman-teman. Lihat juga sejarahnya tarot reader kamu itu siapa, gitu ya. Itu perlu lah dilihat. Kayak kamu juga kan belajar sama siapa tuh, kamu lihat gitu loh, orangnya itu siapa. Oke, kita lihat di sini alfabet yang terungkap. ZOXOVNNZTIHRXSYFRTD. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.